Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa yang bisa Maaf saya Pak bantu ini. nih, Bu? Ya, Bapak ada waktu sebentar? Ini Pak, saya butuh bantuan. Oh, iya kebetulan saya lagi tidak sibuk. Kira menurut apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, beberapa bulan ini saya merasa bahwa saya ini kurang efisien mengajar di kelas Pak, di kelas saya, begitu Pak. Jadi Ibu merasa kurang efisien. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan kenapa Ibu mengatakan kurang efisien mengajar di kelas? Iya Pak, jadi beberapa bulan ini saya merasa bahwa saya ini Pak kurang efisien karena kesibukan saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Uh, ya di mana saya kesulitan membagi waktu saya menyiapkan perangkat pembelajaran maupun media pembelajaran di kelas saya Pak. Ya selain itu juga kan saya ini Pak termasuk baru di kelas 1 mengajar. Jadi baru diberikan amanah ya baru beberapa bulan Pak. Ya karena baru sekitar beberapa bulan, belum cukup 1 tahun. Jadi saya ini Pak merasa siswa saya ini Pak ketika saya mengajar banyak yang tidak fokus dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Ya mereka itu Pak lebih banyak bermain dan gampang terpengaruh dengan situasi yang ada di luar kelas. Seperti itu Pak. Oh, jadi situasi seperti itu yang menurut Ibu yang menjadi kendala. Nah, sekarang menurut Ibu situasi yang bagaimana yang menurut Ibu yang ideal untuk suasana kelas Ibu? Ya, saya itu berharap bahwa saya memiliki waktu luang agar saya itu bisa menyiapkan materi dan media pembelajaran yang beragam sehingga proses pembelajaran di kelas saya itu berlangsung seperti kelas-kelas lain, Pak. Ya, di mana siswanya itu bisa fokus dan bisa serius menerima pelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Jadi ketika siswanya Ibu fokus menerima pelajaran, kondisi seperti itu yang Ibu anggap bahwa Ibu mengajar secara efisien, begitu Bu? Iya, Pak, ya seperti itu. Oh, ya. Jadi Ibu sebenarnya ingin memiliki waktu yang luang atau mengatur waktu untuk membuat atau menyiapkan media pembelajaran. Nah, untuk itu apa yang ingin Ibu lakukan supaya Ibu menyiapkan media atau perangkat pembelajaran itu, Bu? Ya, kalau saya ini Pak, ya saya akan mencoba memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya di antara tugas LNS, tugas rumah tangga dan yang lainnya ya biar siswa saya lebih semangat belajar. Jadi saya berencana untuk membuat atau mencoba mengefisienkan waktu saya seperti itu. Ya, saya kira itu salah satu cara. Kira-kira ada hal lain yang bisa Ibu lakukan selain yang tadi, Ibu? Ya, karena saya ini Pak baru di kelas 1, jadi saya juga mungkin akan mencoba komunikasi dengan guru kelas yang lama. Jadi ya siapa tahu beliau bisa membantu saya atau paling tidak ada materi atau media yang pernah beliau pakai sebelumnya yang bisa saya pinjam. Seperti itu Pak, mungkin di. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya agar tujuan Ibu bisa tercapai? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya kira mungkin bisa berkolaborasi dengan teman guru yang lain, Pak. Mungkin mereka bisa membantu untuk membuat atau menyiapkan materi atau media pembelajaran. Ya, kalau bisa, kalau tidak bisa ya paling tidak mereka bisa memberikan saya masukan ya tentang apa saja yang bisa saya manfaatkan di dalam kelas. Kira-kira seperti itu. Saya kira sudah bagus sekali tuh Bu rencananya. Jadi kira-kira kapan Ibu bisa mulai
melaksanakan rencananya atau menjalankan rencana Ibu? Eh, saya akan membuat jadwal mengenai kegiatan saya sehari-hari dan akan mencoba ya membawa persoalan ini ke dalam komunitas belajar di sekolah saya. Mungkin ya mungkin seperti itu. Saya akan membuat jadwal mengenai kegiatan saya. Kira-kira begitu. Iya. Eh, nah, Ibu kan sudah ada rencana, mulai dari untuk membuat jadwal, kemudian membawa masalah ini ke dalam apa namanya komunitas belajar Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan Ibu nanti terhadap rencana yang Ibu sudah buat? Apa ukurannya keberhasilannya? Menurut saya Pak, ya yang saya rencanakan itu dikatakan berhasil apabila saya sudah bisa membagi waktu saya berdasarkan jadwal yang saya buat. Ya, kemudian juga yang kedua itu adalah ketika masalah saya bawa ke komunitas belajar saya, ada solusi Pak dari rekan-rekan sejawat saya dan mereka bersedia membantu saya. Terus kalau kita berikan nilai antara 1 sampai 10, menurut Ibu sudah berada di nilai berapa atau angka berapa? Kalau saat ini Pak mungkin saya berada pada posisi nilai 5 atau 6 lah, kira-kira begitu Pak. Nah, kan sekarang Ibu merasa berada di posisi 5 atau 6. Nah, menurut Ibu, rencana Ibu itu akan berhasil ketika mencapai nilai berapa atau angka berapa kira-kira menurut Ibu? Ya, mungkin jika sudah memperoleh nilai 8 Pak, syukur-syukur kalau bisa dapat nilai 9. Ya, saya kira bagus. Nah, Ibu kan ini sudah menyusun rencana. Terus kapan Ibu mau memulainya? Nah, apakah Ibu sudah mempersiapkan rencana ketika Ibu menghadapi kendala dalam pelaksanaan rencana Ibu? Ya, jika misalnya saya ini tidak bisa mengikuti jadwal yang telah saya susun karena ya misalkan ada keperluan mendadak kah atau ya tiba-tiba ada ada masalah lah ya atau ada kegiatan lain ya maka saya akan menggeser waktu saya yang telah saya jadwalkan ke waktu yang lain dan mungkin saja kalau ada kegiatan yang harus saya padatkan ya. Jadi saya menyusun jadwal atau kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin saya bisa atur jadwalnya mungkin lebih dipadatkan seperti itu. Kemudian jika saya itu Pak misalkan tidak sempat membawa masalah saya ke komunitas, ya kemungkinan saya juga akan menyampaikan masalah ini dengan beberapa teman saja, misalkan kepada guru-guru senior seperti itu Pak. Oh iya, jadi saya kira rencana Ibu sudah sangat luar biasa. Saya yakin akan memperoleh hasil yang maksimal, Bu. Ya, mudah-mudahan Pak, semoga dimudahkan ini rencana saya. Amin, amin. Jadi selanjutnya, Bu, apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana Ibu ini?
Ya saya akan berusaha memanfaatkan dan membagi waktu semaksimal mungkin. Saya juga akan banyak berkomunikasi dengan rekan sejawat dan bila perlu saya juga akan sampaikan kepada kepala sekolah saya, Pak. Ya, kira-kira seperti itu juga. Ya, jadi menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Artinya, eh, siapa tahu ada yang bisa berbagi dengan Ibu. Kira-kira siapa Ibu yang bisa membantu Ibu? Mungkin suami ya bisa mengingatkan saya kalau di sekolah ya ada teman-teman yang bisa membantu ya bisa mengingatkan terutama guru-guru senior begitu Pak ya karena guru-guru senior kalau saya pikirkan mereka lebih berpengalaman jadi mungkin mereka bisa mengingatkan saya juga. Jadi bagus sekali itu Bu. Artinya eh, akan ada orang yang bisa mengingatkan Ibu terkait persoalan rencana Ibu. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Saya sangat ingin mendengarkan cerita Ibu atau pengalaman Ibu terkait persoalan yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah bersedia membantu saya. Sama-sama, Bu. Jadi saya pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada perlu apa nih Pak? Ibu ada waktu. Ada sesuatu nih Bu yang saya mau cerita ke Ibu. Oh ya, ya kebetulan saya lagi tidak sibuk nih. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya ingin bercerita masalah sampah di sekolah saya. Biasanya begini, kalau anak-anak itu habis jajan, itu kemasan makanan atau minumannya biasa mereka buang sembarangan di halaman sekolah. Ini kan kurang enak atau kurang nyaman dipandang Bu, begitu. Iya, betul Pak. Begitu Pak Di. Jadi bisa Bapak ceritakan secara detail masalah sampah yang ada di sekolah Bapak tersebut? Iya, begini Bu. Banyak anak-anak itu kalau mereka habis jajan, ini kan rata-rata jajanannya anak-anak sekarang itu kan rata-rata menggunakan pembungkus atau kemasan. Nah, pada saat selesai jajan ini, di mana biasanya mereka berkumpul, di mana biasa duduk atau jalan itu, ya di situ juga na buang anunya, pembungkus makanannya Bu. Nah sementara kalau di sekolah saya itu banyak sekali tempat sampah. Di setiap kelas itu kami sudah siapkan 2 tempat sampah. Bahkan di kantor ada, di kantin ada, kemudian di depan perpus juga ada. Seperti itu Bu. Oh ya. Oh jadi situasi itu ya yang menurut Bapak yang menjadi kendala. Jadi situasi yang bagaimana yang menurut Bapak ideal yang Bapak inginkan? Sebenarnya saya itu Bu sangat berharap
anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Saya sangat ingin melihat mereka sadar bahwa kebersihan itu sudah menjadi tugas, tanggung jawab maupun kewajiban kita semua yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Ya, jadi Bapak ingin anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Ya, selain itu Bapak ingin mereka juga menyadari bahwa kebersihan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama. Jadi kira-kira agar keinginan atau harapan Bapak ini bisa terpenuhi, apa yang ingin Bapak lakukan? Sebenarnya begini, Bu. Sudah ada beberapa hal sebenarnya yang sudah saya mulai. Yang pertama itu saya mencoba menjadi contoh di sekolah. Nah, ini biasa saya lakukan kalau pagi begitu saya datang turun dari motor, saya langsung pungut sampah dulu, memungut sampah baik itu dedaunan maupun itu sampah plastik. Saya harus memungut sampah dulu. Kemudian sambil itu saya juga sambil mengajak anak-anak untuk memungut atau mengumpulkan sampah secara bersama-sama. Kemudian yang kedua yang saya lakukan itu, Bu, sudah mencoba memberikan tanggung jawab ke semua anak untuk menjadi pengawas bagi temannya. Artinya ketika mereka melihat temannya itu membuang sampah sembarangan, saya berharap bahwa mereka saling menegur atau paling saling mengingatkan bahwa yang mereka lakukan itu salah atau keliru. Nah, kemudian yang ketiga ini, selain itu supaya bisa membantu, saya memberikan tanggung jawab kepada ketua kelas untuk mengecek petugas piketnya setiap hari di kelas. Di mana petugas piket itu berkewajiban harus membersihkan selain di dalam kelas, juga mempunyai kewajiban untuk membersihkan sampah yang ada di halaman kelasnya. Seperti itu. Selain itu Pak, apakah ada hal lain yang bisa Bapak lakukan? Hal lain mungkin yang bisa saya lakukan, Bu, ya mungkin saya harus mengajak teman-teman guru untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan ini, Bu. Terutama persoalan sampah, Bu. Seperti itu. Kemudian mungkin juga saya bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk membuat suatu kebijakan terkait persoalan sampah, Bu. Nah, apa rencana Bapak selanjutnya untuk bisa mencapai tujuan Bapak? Sepertinya, Bu, saya harus ini lebih gencar melakukan sosialisasi nih kepada anak-anak. Mungkin saya harus mensosialisasikan ini setiap di apel pagi, ya. Kemudian saya juga harus berbicara dengan kepala sekolah bagaimana caranya supaya program ini bisa didukung secara penuh dalam bentuk kebijakan sekolah. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Pak. Jadi kapan Bapak akan memulai melakukannya? Untuk kegiatan menjadi
contoh bagi anak-anak ini Bu, sebenarnya saya sudah lakukan, cuma memang mungkin belum maksimal. Yeah. Saya sudah lakukan setiap hari. Kemudian untuk rencana yang kedua, yakni untuk menyampaikan ke teman-teman atau kepala sekolah, ya insya Allah Bu, minggu ini juga saya akan coba bincang-bincang dengan teman-teman maupun dengan kepala sekolah saya Bu. Nah, Bapak kan sudah ada rencana untuk memulai. Terus, menurut Bapak, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak? Kalau menurut saya, apa yang saya rencanakan dikatakan berhasil, kalau di lingkungan sekolah saya itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak terlihat lagi sampah, ya, atau paling tidak itu sampah-sampah kemasan makanan atau kemasan minuman Bu. Ya, ya. Oke, jika kita berikan nilai antara 1 sampai 10, Pak, menurut Bapak berada pada nilai berapa pada saat ya, sekarang lah, untuk saat ini? Kalau saat ini sih mungkin Bu, paling saya berada ya kisaran angka 6 atau 7 lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, rencana Bapak berhasil jika Bapak bisa memperoleh nilai berapa kira-kira? Ya, saya sih harapannya bahwa saya bisa paling tidak saya bisa, kalau diberikan nilai itu ya paling tidak di angka 9. Ya syukur-syukur kalau bisa dapat 10, artinya betul-betul semua warganya sudah sadar Bu. Iya, seperti itu. Ya, Bapak kan sudah menyusun rencana. Terus kapan mulainya? Nah, apakah Bapak sudah mempersiapkan atau mengantisipasi gangguan rencana yang Bapak ini yang sudah dijadwalkan begitu, Pak? Ya, apakah sudah mempersiapkan atau mengantisipasi gangguan yang akan ini yang tidak direncanakan, kira-kira kalau ada hambatan-hambatan, apa yang Bapak lakukan? Saya sih sudah sebenarnya ada rencana Bu, ada rencana. Jika nantinya misalnya dalam pelaksanaan kegiatan ini atau program ini saya terkendala, saya akan mencoba membawa masalah ini ke dalam rapat Dewan Guru. Ya, kemudian saya yakin kalau di rapat Dewan Guru itu dibawa dengan adanya dukungan dari kepala sekolah, saya yakin teman-teman akan lebih lebih aktif, berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua juga bahwa di sekolah saya itu kan ada yang namanya bujang sekolah Bu. Nah, kalau memang masih ada kendala nanti di lapangan, ya mungkin saya akan meminta melalui kebijakan kepala sekolah untuk memberikan tanggung jawab kepada bujang sekolah ini untuk mengontrol
persoalan sampah tersebut, Bu? Oh ya, saya kira Pak sudah sangat luar biasa apa yang Bapak rencanakan. Ya, saya yakin akan memperoleh hasil yang maksimal, insya Allah. Iya, Bu, mudah-mudahan. Ya, jadi Tunggu dulu, apa Bu. komitmen Bapak untuk menjalankan rencana? Iya, Bu. Saya ulang Pak ya. Iya, Bu, ya. Jadi apa komitmen Bapak untuk menjalankan rencana Bapak ke depan? Ya, saya sih komitmennya, Bu, bahwa saya akan maksimal atau semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan program ini baik kepada teman-teman guru maupun kepala sekolah, ini terlebih-lebih kepada siswa, Bu, karena mereka inilah yang menjadi sumber atau penyebabnya sampah-sampah plastik ini, Bu. Begitu Pak. Jadi menurut Bapak siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya sih sebenarnya berharap bahwa semua teman saya, teman guru-guru yang ada di sini, kemudian kepala sekolah, bisa membantu saya, terutama mungkin bujan sekolah, karena memang kan kebetulan bujan sekolah itu tugasnya memang untuk menjaga, kemudian merawat sekolah, Bu, seperti itu. Wah, bagus itu Pak. Jadi artinya tidak perlu lagi khawatir program ini tidak berjalan ya. Ya Pak, jadi minggu depan saya berharap kita bisa bertemu lagi di waktu yang sudah kita tentukan. Jadi saya ingin mendengar cerita Bapak selanjutnya. Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah bersedia membantu saya. Sama-sama Pak.